Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hasana dengan NIM 2002222131. Baik, saya di sini akan memaparkan mengenai analisis dan evaluasi perencanaan daerah. Pada slide pertama yaitu pengertian evaluasi dalam perencanaan. Perencanaan evaluasi adalah menguraikan strategi mengenai cara mendapatkan dan menganalisis data yang akan membantu meningkatkan efektivitas dari suatu evaluasi program pendidikan. Slide kedua yaitu pengertian evaluasi pembangunan. Evaluasi pembangunan daerah merupakan kegiatan evaluasi untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah serta menganalisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi lesson learned bagi perbaikan kebijakan pembangunan daerah pada tahap berikutnya. Slide selanjutnya yaitu pengertian evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam rangka menilai suatu alat, metode, atau hasil kerja manusia yang hasilnya menjadi parameter keputusan untuk kegiatan selanjutnya. Selanjutnya, pengertian analisis. Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan. Selanjutnya, perbedaan analisis dan evaluasi. Secara etimologis, analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sedangkan evaluasi memiliki arti penilaian atau memberikan penilaian. Selanjutnya, tahapan evaluasi. Yang pertama, menentukan topik evaluasi sehingga pastikan sudah tahu apa yang akan dievaluasi. Kedua, merancang kegiatan evaluasi yang mampu menentukan keberhasilan program. Yang ketiga, menetapkan cara atau metode evaluasi yang akan digunakan. Yang keempat, melaksanakan evaluasi, mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi tersebut. Selanjutnya, tujuan evaluasi. Yang pertama, memeriksa seberapa akurat kemahiran kompetensi seseorang yang telah ditentukan. Yang kedua, untuk mencari tahu kesulitan apa yang dialami orang tersebut dalam pekerjaannya sehingga dia dapat membuat diagnosis dan menawarkan kemungkinan remedial. Yang ketiga, menilai efisiensi dan efektivitas metode media dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Yang keempat, sebagai umpan balik dan informasi penting bagi evaluator untuk mengatasi kekurangan yang ada. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Yang pertama, mampu menyeleksi sumber daya atau metode yang paling tepat dalam sebuah kegiatan. Contohnya, evaluasi dalam dunia kerja. Evaluasi terjadi untuk mempertimbangkan atau seleksi pegawai mana yang tepat untuk suatu proyek atau suatu jabatan. Yang kedua, memperbaiki dan meningkatkan proses tertentu. Contohnya dengan adanya evaluasi suatu, jadi mengerti bagaimana suatu proses agar berjalan lebih efektif. Yang ketiga, pertimbangan penempatan atau bagaimana mengaplikasiannya. Contohnya pada siswa, evaluasi mampu menempatkan siswa pada program tertentu sesuai karakteristiknya. Yang keempat, menelaah atau kelemahan serta faktor penyebabnya. Evaluasi sangat lekat dengan hasil akhir sehingga akan mudah untuk melihat suatu kelemahan atau kegagalan dalam sebuah kegiatan. Selanjutnya yang kelima itu memberi informasi seberapa jauh kebutuhan dan kesempatan telah dicapai suatu program. Yang keenam, evaluasi dapat mengungkapkan pencapaian suatu tujuan sehingga akan nampak bagaimana hasil suatu kegiatan.
Yang ketujuh, memberikan sumbangan kritik maupun ide, sebab biasanya dalam evaluasi terdapat pertukaran pendapat untuk tindak lanjut ke depannya. Dan yang kedelapan yaitu memberi sumbangan metode untuk suatu kebijakan. Slide selanjutnya yaitu manfaat evaluasi. Yang pertama, meningkatkan kemungkinan tercapainya suatu tujuan atau inisiatif. Yang kedua, memastikan sumber daya yang bermanfaat. Yang ketiga, mengidentifikasi apa dan mengapa rencana bisa berhasil atau tidak berhasil. Yang keempat, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk memberikan layanan terbaik. Yang kelima, menilai sudah tepatkah suatu program dan kebijakan. Yang keenam, menghasilkan keputusan yang lebih baik. Yang ketujuh, pengembangan kemampuan sumber daya. Dan yang kedelapan, proses penentuan suatu program perlu dilanjutkan atau tidak. Yang terakhir yaitu pendekatan pembangunan, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pemerataan, paradigma ketergantungan, pendekatan kebutuhan pokok, dan pendekatan kemandirian. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.